Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat hadir pada majelis kita di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita pemahaman serta hidayah untuk mengamalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan menyelesaikan dari tafsir surat Al-Mutaffifin, yaitu surat yang artinya orang-orang yang curang. Kita insyaallah akan membahas ayat ke-29 sampai terakhir, yaitu ayat ke-36, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat tersebut membicarakan bagaimana orang-orang non-muslim, orang-orang kafir mengolok-ngolok kaum muslimin, terkhusus orang-orang yang beriman yang dia berpegang teguh untuk menjalankan ajaran agamanya. Setelahnya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bagaimana mereka orang-orang kafir dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tentu banyak sekali bentuk olok-olok mereka terhadap orang-orang muslim, orang-orang yang beriman. Namun hakikatnya kita tahu sebagai orang yang beriman dan apa yang harus kita lakukan kita faham. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala jelaskan? Karena munasabahnya, keterkaitan tema sebelumnya dengan tema setelahnya. Yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang balasan orang-orang yang beriman kepada Allah, balasan orang-orang yang taat, yaitu akan mendapatkan surga dan kenikmatannya. Ini balasan orang-orang yang taat. Kemudian ketaatan, kemudian surga yang penuh dengan kenikmatan tidak didapatkan dengan cuma-cuma, melainkan di sana ada ujiannya, di sana ada rintangannya, ada godaannya, yang godaan tersebut bisa syahwat atau godaan tersebut bisa syubhat. Di antara godaan itu berbentuk apa?
olok-olok orang-orang kafir terhadap orang beriman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ayat ke-29, Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang durhaka kepada Allah, ajramu itu orang yang berdosa. Tapi maksud dalam ayat ini, orang berdosa bukan orang Islam tapi orang kafir. Jadi sesungguhnya orang-orang kafir, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhabun. Mereka di dunia mentertawakan orang-orang yang beriman. Kita jelaskan secara umum makna globalnya, baru nanti kita bahas tafsirnya. Wa idza marru bihim yataghamazun, dan apabila mereka melintas di hadapan orang-orang yang beriman, mereka saling memainkan mata, mengedip-ngedipkan mata. Maknanya ini apa? Ini penghinaan kepada orang Islam, kepada orang yang beriman. Wallahu alam, ngedipkannya bisa begini atau kan bisa juga. Intinya mereka menghina, ya, menghina, mengejek orang-orang yang beriman. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin, dan apabila kembali inqalabu ila ahlihim, kembali kepada keluarganya atau kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan fakihin. Fakihin ini gembira, mereka senang, telah mengolok-olok, puas, telah mengejek orang yang beriman. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun, dan ketika orang kafir melihat orang-orang beriman, mereka mengatakan sungguh orang beriman berada pada kesesatan. Ini orang kafir suka memutarbalikan fakta. Wa ma ursilu alaihim hafidin, padahal mereka tidak diutus untuk menjaga orang-orang beriman, bukan untuk mengawal orang-orang beriman, melainkan tugas mereka untuk melakukan ketaatan kepada Allah, karena mereka manusia. Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhhabun, maka hari ini, yaitu hari kiamat, di mana orang-orang beriman mentertawakan orang-orang kafir. Alal araiki yang durun, di atas dipan-dipan mereka saling memandang. Hal thuwibal kuffaru makanu yaf'alun, apakah orang-orang kafir itu diberi balasan terhadap apa yang mereka lakukan? Ini istifham at-takriri, pertanyaan untuk menetapkan, maknanya orang kafir benar-benar akan mendapatkan balasan dari apa yang mereka lakukan bil adli, atas keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik, kita bahas sekarang tafsirnya. Dalam ayat ke-29, dalam ayat ke-29, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhabun, dikatakan hadhil ayatu makkiyatun, ini ayat makkiyah. Apa itu ayat makkiyah? Yaitu ayat yang diturunkan sebelum hijrah, karena untuk menentukan mana makkiyah, mana madaniyah, lebih tepatnya kita mengukurnya dengan apa?
dengan perbuatan atau dengan peristiwa. Kami ulangi lagi, untuk menentukan mana makiyah, mana madaniyah lebih mudah kita menentukan dengan peristiwa, bukan dengan tempat. Kalau dengan tempat, makiyah itu turun di Mekah, madaniyah turun di Madinah. Lalu pertanyaannya, ayat yang turun bukan di Madinah dan bukan di Mekah namanya apa? Tidak ada kecuali dua ini, makiyah dan madaniyah. Maka lebih tepatnya untuk menentukan mana makiyah dan mana madaniyah ditentukan sesuai dengan peristiwa, yaitu peristiwa hijrah. Sebelum hijrah namanya makiyah, setelah hijrah namanya madaniyah. Jadi ini makiyah, maknanya sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, di mana orang-orang musyrik mengolok-olok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sebelum diangkat sebagai nabi dan sebagai rasul dijuluki amanah, sidik, kan begitu. Ini amanah, jujur, sudah melekat dalam hati Rasul, dalam diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru untuk beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan patung-patung, julukan-julukan buruk itu tersematkan pada Rasul. Tukang ngibul, dukun, orang gila. Ini julukan-julukan yang disematkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka yakin Rasul tidak akan berdusta. Muhammad bukanlah seorang pendusta. Ini gaya orang kafir. Penting untuk kita pahami. Orang-orang kafir, orang musyrik, atau orang yang salah, pengikut hawa nafsu, mereka tidak mampu untuk menjawab hujah, bukti-bukti yang disampaikan oleh orang yang mengikuti Allah dan Rasulnya. Karena mereka paham itu merupakan kebenaran, tidak akan mungkin bisa didebat, tidak akan mungkin bisa dipatahkan. Maka cara mereka dengan memberikan label-label yang buruk. Cara mereka, orang taat beribadah. Kalau orang taat beribadah, agar dia tidak taat, sholat misalkan, rajin sholat. Ada orang ingin dia nggak sholat, nggak mungkin mengatakan sholat itu salah, jangan kamu sholat. Orang pasti akan sepakat. Orang yang ngomong sholat ini salah, orang nggak jelas ini. Dia yang salah, masa sholat disalahkan? Ada orang ngaji, nggak mungkin kemudian ngajinya yang disalahkan. Maka labellah orang yang rajin sholat, orang yang rajin ibadah, benar-benar beribadah kepada Allah, radikal. Contoh, padahal radik itu enak. Radix itu artinya akar. Makanya kita tahu bukan berarti promosi. Ada kopi radix, ini kan dari akar, kan begitu. Maknanya kalau orang radikal itu benar-benar keyakinannya mengakar, paten. Kan bagus kadang orang memeluk Islam dengan mengakar, itu kan bagus. Kalau ngambang seperti eceng gondok, dia akan mudah ke bawah air. Tapi kalau mengakar seperti pohon bakau, ini kan bagus, ada ombak. Justru pohon bakau ini untuk mencegah dari pengikisan tanah. Bagus sebenarnya, tapi kemudian disematkan. Maka sampai saat ini istilah radikal itu belum final. Apa maksudnya? Kita sepakat orang yang membuat kerusakan itu salah, sepakat. Tapi ini nanti diplesetkan macam-macam dan seterusnya. Makanya jamaah yang dirahmati Allah, bukan pada apa yang dilakukan, tapi menyematkan dengan lakop julukan-julukan yang buruk.
Biasanya demikian. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang berdakwah, jangan kalian mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dicap sebagai orang yang tidak toleransi, intoleransi. Benar Pak? Intoleran, orang yang tidak punya toleransi. Justru kita ini ingin menyelamatkan orang, jangan kamu masuk neraka. Karena kalau menyembah patung bisa menyebabkan masuk neraka. Sekarang begini saja, orang yang mengatakan demikian dia faham akan syariat Allah, pasti dia pun tidak akan terima kalau anak cucunya atau kemudian orang tuanya menyembah patung. Ini jelas, oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah, sematan atau julukan-julukan itu biasanya untuk membuat citra buruk, agar orang itu orang yang seperti itu memiliki terkesan orang-orang yang tidak baik. Baik, kita baca. Wa tahki an wad'i istid'af, yaitu tema ini menjelaskan untuk wad'il istid'af. Untuk apa? Untuk melemahkan keimanan kaum muslimin. Innal ladina ajramu, sesungguhnya orang-orang yang berdosa, ai al-kuffar, orang-orang kafir. Jelas orang kafir itu orang yang tidak mengucapkan syahadat. Jadi ini bukan untuk orang yang beriman. Kanu minal ladina amanu yadhakun, dulu mereka di dunia mentertawakan orang-orang yang beriman. Ai yastahziuna, menghina. Wa hadhihi adatul kuffar, ini merupakan kebiasaan orang-orang kafir ma'a ahlil imani daiman wa abada, terhadap orang yang beriman. Sudah memang begini sunnatullah. Wa adatu ahlil fiski, dan kebiasaan orang fasik ma'a ahlil imani daiman wa abada. Wa hadza yusamma bilughatil asr, dan ini disebut dalam bahasa kontemporer al-harbu an-nafsiyah. Apa itu harbun nafsiyah? Yaitu perang psikologi. Psikologisnya dihancurkan sehingga tidak pede ada orang Islam muslimah pakai jilbab besar. Tidak pede ada orang Islam pergi ke masjid. Tidak pede ada orang Islam untuk apa? Memakai pakaian syar'i. Tidak pede ada orang Islam untuk menampakkan syiar Islam. Di antaranya waffirul liha wa ahfus syawarib, panjangkanlah jenggot dan rapihkanlah kumis. Tidak pede lagi. Karena apa tadi? Al-harbu an-nafsiyah, perang psikologis. Jiwanya dirusak. Kamu harus malu untuk menampilkan Islam, harus malu untuk menampilkan syiar-syiar Islam. Maka ketika sudah malu, orang Islam dengan orang kafir sama dohirnya. Jamaah yang dirahmati Allah, ini luar biasa kalau kemudian kita renungkan tafsir kontemporer. Jadi bahasanya apa tadi? Al-harbu an-nafsiyah, perang psikologis. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yadhakun, mentertawakan. Apa maksudnya? Yadhakuna ala wajhi as-sukhriyah, yaitu mentertawakan dengan penuh hinaan. Tertawa kalau senang, ada orang datang, Masya Allah. Ini kan nggak menghina. Ada orang datang, Masya Allah. Wallahu alam ini. Mungkin bentuk bibirnya itu kan sudah kelihatan. Tertawa yang kemudian dia menyambut dengan baik, tertawa dengan menghina. Ini orang-orang kafir terhadap orang beriman.
mentertawakan dicampur dengan penghinaan. Wa idza marru bihim yataghamazun yaghmisu ba'dhum ba'dha bi'ainihi, yang matanya saling bermain antara satu dengan yang lainnya. Yushiruna bi'ayunihim, mereka mengisyaratkan dengan mata, atau dengan isyarat. Fajama'u, maka dikatakan mereka di dalam menghina kaum muslimin telah mengumpulkan isaati bi alsinatihim, yaitu untuk menghina kaum muslimin dengan lisannya, wa isaati bi af'alihim, dan menghina dengan perbuatan. Kalau hanya perbuatan tanpa perkataan masih mending. Perkataan tanpa perbuatan masih mending. Ini perbuatan dan perkataan digabung untuk menghina kaum muslimin. Kadang-kadang kan ada orang yang nggak enak untuk menghina, jadi menghinanya pakai isyarat, nggak pakai kata-kata. Ada yang pakai kata-kata bukan dengan isyarat, kan begitu. Ada yang dicampur orang kafir terhadap orang beriman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa kufarul yaum, dan orang kafir pada saat ini iqtadu bi aslafihim, mengikuti generasi orang-orang terdahulu dari mereka, yaitu orang-orang kafir dahulu. Fatarahum yastahzi'una, maka kalian melihat, kata beliau, mereka menghina bin niqab. Apa niqab itu? Cadar. Mereka menghina cadar. Menghina cadar. Orang yang mukanya jelek ya ditutupin pakai cadar. Ini bahasa mereka, propaganda mereka. Apa? Yastahzi'una bin niqab wal liha, jenggot, wat taksirus siyab, dan pakaian yang diangkat di atas mata kaki. Mereka hina. Banjir dan yang lainnya. Tempat antum banjir padahal kemarau. Masya Allah ini. Kama sona'a aslafuhum, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Di sini dikatakan, masya Allah, ini beliau tentunya meneliti, merenungi akan keadaan pada saat ini, apa yang terjadi, dan dituangkan dalam tafsirnya. Masya Allah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau Abul Hasan Muhammad bin Hasan bin Abbas. Beliau ini menulis tafsir surat Al-Mutaffifin, mengumpulkan dari beberapa kitab tafsir dari generasi salaf seperti tafsir dan generasi khalaf tentunya. Kemudian beliau mentadaburinya dan ada kesimpulan dari beliau. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa idza marru bihim yataghamazun, jika mereka melewati orang-orang yang beriman, mereka saling mengedipkan mata. Ini sudah kita singgung sedikit, kita baca minal ghamzi wa hiya isyaratu bil jafani wal hajib. Apa itu hajib? Hajib itu apa ini Pak? Alis. Alis Pak ya? Alis, hajib itu alis. Kenapa disebut hajib? Karena ini menghalangi air dari atas untuk terjun ke mata. Kalau sampai sini dia ngalirnya ke samping. Kalau berarti ngalir terus kemudian melewati alis, berarti alis palsu. Cuma gambarnya dipegang, nggak ada rambutnya. Nah, ini alis apa nih Bapak Ibu? Dikerik alisnya. Nah, ini kan tidak boleh, ini kan ngerik, mencukur alis. Kemudian dengan apa? Dengan bulu mata. Intinya ini penghinaan kepada kaum muslimin dengan mata mereka. Yaqul ghamzu bi ma'na al-aib. Al-ghamzu artinya al-aib. Ada aib di sana. Ghamazahu idza abahu. Ada orang yang ghamaza artinya apa? Mencela, abah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Jika mereka itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Yakni
al-kuffar, orang-orang kafir, ila ahlihim, ketika mereka menuju kaumnya, inqalabu fakihin, mereka dalam keadaan senang, mu'jabina bima hum fihi, takjub dengan apa yang mereka dapatkan, takjub dengan apa yang mereka hasilkan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Rasul mengajak mereka, mereka mengatakan nahnu aktsaru amwala wa aulada. Kami orang yang banyak harta dan banyak anak. Wa ma kunna bimu'adzabin, tapi kami tidak diazab. Orang musyrik, bahasa kita, ngece ke Rasul. Kata Anda, kata engkau mengatakan bahwasanya Allah itu maha memberikan, maha rahmat, penyayang. Tapi kami, kata orang musyrik banyak harta, banyak anak, tapi kami tidak diazab oleh Allah. Tidak diazab. Ini mereka bangga dengan yang seperti itu. Maka apa kata Allah? Qul, katakanlah, sesungguhnya Rabbku itu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir, membentangkan rizki kepada siapa yang Allah kehendaki dan akan membatasi kepada yang dikehendaki. Maknanya perkara dunia itu bukan semata-mata bentuk Allah Subhanahu wa taala sayang dan memberikan rahmat kepadanya, melainkan hanya salah satu bukti kecil. Seandainya dunia itu lebih berharga daripada satu sayap nyamuk, orang kafir tidak akan dikasih dunia. Sehingga jemaah yang dirahmati Allah, dunia yang hina tapi menjadikan mereka sombong, menjadikan mereka ujub, sehingga mereka merendahkan kaum muslimin. Raja'u ila ahlihim farihina bima hum alaihi minal kufri, mereka kembali kepada kaumnya, mereka senang karena masih kafir. Kita kalau punya saudara, punya anak, punya orang tua masih kafir kan sedih. Orang kafir senang, masih kafir senang, kan begitu. Wa minat taladdud bid dunya, dan masih bisa merasakan nikmatnya dunia. Walidzalika tajid al-kuffara daiman wa abada farihina bi kufrihim wa bi si'atil ma'asil lati yadunnunaha. Oleh karenanya engkau mendapati orang-orang kafir, mereka senantiasa senang dengan kekufuran dan banyaknya harta serta bebasnya untuk melakukan kemaksiatan. Jadi kalau maksiat tetap jalan, itu bukan berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan. Maknanya bisa jadi istidraj. Taklim ngaji setiap hari tapi klub malamnya masih buka bertahun-tahun, itu bukan rahmat Allah, istidraj. Ada nggak klub malam ngaji? Ada, yaitu yang ada-ada saja. Yang tidak ada banyak kemungkarannya daripada ketaatannya kepada Allah. Jadi kalau ngaji kemudian punya maksiatnya tetap bisa jalan, bukan menunjukkan maksiat jalan gara-gara ngajinya, melainkan istidraj. Bisa jadi ilmunya yang dia pelajari belum tepat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting untuk kita pahami, karena ada orang yang salah kemudian berpikir, oh, dia maksiat kok dapat harta banyak, usahanya lancar-lancar saja. Saya yang setiap hari ngaji, rajin melakukan ketaatan kepada Allah, kok sering ada musibah. Itu bukan tolak ukur Allah ridho kepadanya. Sebagaimana tadi ada orang punya diskotik,
Ada orang punya tadi klub malam, ada orang punya tempat maksiat, sering ngaji. Nggak mungkin kalau sering ngaji tetap jalan. Mesti ilmunya nggak beres. Ilmunya tidak beres. Ada orang belajar ngaji tentang ilmu tapi maksiatnya tetap jalan. Berarti kalau ilmunya tidak beres atau imannya belum masuk. Ada nggak orang ngaji tapi nggak beriman? Ada. Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik di zaman Nabi. Ngajinya sama Rasul, sholatnya di belakang Rasul. Rasul mengucapkan waladhdallin, amin, dia ikut amin, tapi nggak dapat hidayah. Tetap dalam kekufurannya. Pertanyaannya, apakah Allah ridho kepada Abdullah bin Ubay bin Salul? Tidak demikian. Ketika mau dibunuh, anaknya izin, wahai Rasulullah, izinkan saya memenggal bapak saya. Anaknya sampai izin. Daripada engkau mungkin malu-malu ya Rasul, atau sahabat lain mungkin mau memenggal bapak saya, mereka tidak enak karena ada saya, sekarang saya izinkan yang langsung memenggal bapak saya. Oleh Rasul dicegah, jangan. Kemudian ketika tidak jadi dipenggal, apakah Allah ridho kepadanya? Tidak. Melainkan bisa jadi, dan jelas itu istidraj, dibiarkan terus biar banyak dosanya, fidarkil asfali minan nar, di keraknya api neraka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fakihin menurut pendapat yang lain, bima yajiduna mimma yuhibbun, mereka mendapatkan apa yang mereka sukai. Jadi kekufuran itu mereka cintai, kekufuran mereka sukai. Ini orang-orang kafir. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat berikutnya, wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Jika mereka menjumpai orang beriman, mereka mengatakan orang beriman dalam kesesatan. Ini kan memutarbalikan fakta. Cinta apa itu, Pak? Padahal yang nggak cinta dia, kan begitu. Dan seterusnya banyak memutarbalikkan fakta. Kita bahas, baca tafsirnya. Hakamu ala ahlil iman bid-dhalalah, menghukumi orang yang beriman dengan mensesatkan orang yang beriman. La ad-dhalal alladhi huwa khilafus siratal mustaqim, yang dimaksud bukan kesesatan yang itu menyelisihi siratal mustaqim, lakinnad dhalal, akan tetapi kesesatan yang dimaksud mereka fi dhannihim annahum ba'u muta'ad dunya bisyai'in, yang dimaksud adalah mereka mengeluarkan harta dunia untuk mengharapkan perkara yang masih praduga menurut mereka. Baik, jemaah yang dirahmati Allah, orang yang sesat menurut orang kafir adalah orang yang mengeluarkan hartanya, infak, sedekah dan seterusnya, tapi yang dia harapkan perkara yang masih prasangka menurut orang kafir. Apa prasangka menurut orang kafir? Surga. Surga bagi orang kafir masih prasangka, masih kira-kira. Apa iya ada surga? Apa iya ada neraka? Ini menurut orang kafir. Jadi mereka orang kafir menganggap orang yang beriman itu sesat, jahil atau bodoh. Kenapa? Mengeluarkan harta, mengharap sesuatu yang belum jelas. Ini mereka katakan demikian. Kenapa? Karena mereka tidak percaya kepada surga. Maka ini penting, kajian tentang surga, kajian tentang neraka, supaya ketika kita beramal semakin semangat,
kita beramal mengharap surga, kita bermaksiat khawatir untuk berlindung, kita meninggalkan kemaksiatan untuk berlindung dari neraka. Itu penting sekali. Karena Rasul itu apa? Mubasyirin wa mungdirin. Memberi kabar dan memberikan mungdir. Apa mungdir? Peringatan. Jadi bukan cuma mungdir, tapi mubasyir, dan bukan cuma mubasyir, tapi juga mungdir. Kalau cuma mungdir, jadinya khawarij. Kalau cuma mubasyir, jadinya murji'ah. Mubasyir kan cuma ngasih kabar gembira. Saya zina, nggak apa-apa, yang penting nggak kafir. Judi slot, nggak apa-apa, yang penting nggak kafir. Masih sholat kan? Masih syahadat? Masih. Saya makin narkoba, bahkan bandar, tapi masih syahadat, nggak apa-apa. Ini mubasyir. Akhirnya murji'ah, yaitu apa? Maksiat tidak mempengaruhi iman. Kebalikannya, mungdirin, memberikan peringatan. Bahasa ada orang yang memelesetkan, menakut-nakuti. Saya berzina, neraka. Minum khamr, neraka. Dalilnya jelas, orang yang berzina neraka dan dia tidak beriman, kafir. Minum khamr, kafir. Ini mungdirin. Maka dua-duanya harus disatukan sebagaimana dakwah Rasul, mubasyirin wa mungdirin, memberi kabar gembira dan apa? Mungdir, memberikan peringatan. Maka butuh tadi diantaranya surga dan neraka. Tidak cuma surga saja. Kalau surga saja banyak berharap, tidak takut kepada Allah. Neraka takut, nggak ada harapan kepada Allah. Surga neraka imbang. Itulah Allah menciptakan surga dan neraka agar seimbang kehidupan manusia, khususnya orang yang beriman. Dan itu manhaj ahlus sunnah wal jamaah, at-tawassut wal i'tidal, pertengahan dan adil. Manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga itu menurut orang kafir madnunah, perkara yang masih perkiraan. Itu cuma perkiraan. Ngapain mengeluarkan harta untuk perkara yang masih ada perkiraannya? Mending untuk dunia. Ini orang kafir. Maka mereka mengatakan orang beriman sesat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa nih? 7. Saya lihat sana masih nyantai ternyata 36. Baik, kita satu ayat lagi, nanti kita lanjutkan setelah azan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ursilu alaihim hafidin," dan tidaklah mereka diutus untuk menjaga, mengawal kaum muslimin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan fallahu azza wa jal, maka Allah azza wa jal lam ya'murhum, tidak perintahkan orang kafir bimuraqabatihim, untuk selalu menyertai orang beriman, walam ya'murhum bimutaba'ati su'unihim, dan tidak diperintahkan untuk mengikuti, untuk senantiasa melihat apa yang diperbuat kaum muslimin. Bal ja'a fi atharin, bahkan dalam hadis dikatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, dari bukti dari kebaikan Islam seseorang meninggalkan yang tidak bermanfaat. Ini sekarang lagi menjamur dan lagi menyebar di tengah-tengah kaum muslimin, khususnya di Indonesia, judi slot dan narkoba. Bahkan ini tidak menimpa kepada orang yang nggak pernah sholat. Orang sholat pun kadang-kadang ada yang terjatuh pada kemaksiatan ini, judi. Kata orang, kalau megangnya begini,
Wallahu alam, ini cuma katanya. Kalau megangnya begini sambil nyantai, sambil gesek-gesek, kalau main game kan begini. Kalau begini, nah itu biasanya judi slot. Memang judi slot gimana? Ya kayak gitu, diputer-puter. Wallahu alam bishawab. Intinya, jamaah yang dirahmati Allah, itu perbuatan sia-sia. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bukti kebaikan Islam seseorang meninggalkan yang tidak bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, sampai kepada ayat yang ke-33, wa ma ursilu alaihim hafidin, kami tidak mengutus kepada mereka, yaitu orang-orang kafir, untuk menjaga, mengawal, melihat dan selalu memperhatikan perbuatan orang-orang beriman, melainkan mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Baru ayat ke-34, kemudian 35 dan 36, ini balasan orang yang mengolok-olok orang yang beriman. Jadi tadi masih pembahasan bagaimana mereka mengolok-olok orang beriman. Sekarang balasannya. Apa balasannya? Jamaah yang dirahmati Allah, Allah berfirman, "Fal yauma", maka hari ini, hari kiamat, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, minal kuffari yadhakun, mereka mentertawakan orang-orang kafir. Mentertawakan orang-orang kafir, di mana letak mereka? Alal araiki yang durun, di atas dipan mereka melihat. Baik, ketika masuk surga kita baca apa yang dilihat oleh orang yang beriman di surga. Yang duruna ila rabbihim, mereka melihat Rabb mereka. Melihat Rabb ini merupakan kenikmatan yang indah, merupakan puncak kenikmatan melihat Allah. Walladzina ahsanul husna, dan orang-orang yang berbuat baik mendapatkan husna, surga, wa ziyadah, tambahan. Apa itu tambahan? An-nadharu ila wajhillah, melihat wajah Allah. Jadi orang beriman akan melihat wajah Allah di akhirat. Ini merupakan kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada yang mengingkari kecuali orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya ahlul ahwa. Yang pertama, mereka melihat apa? Rabb mereka. Yang kedua, yang duruna ila ma a'addallahu lahu, melihat kepada apa yang telah Allah janjikan kepada mereka. Apa yang dijanjikan? Surga dan kenikmatannya. Jadi pertama melihat Allah, kedua melihat surga dan kenikmatannya, dan yang ketiga, yang duruna ilal kuffar yu'adzabuna finnar, mereka melihat orang kafir yang sedang diazab di neraka. Jadi orang mukmin nanti di akhirat berbalik sebagaimana orang kafir. Orang kafir mentertawakan orang mukmin. Nanti di akhirat orang mukmin akan melihat orang kafir dan mereka mentertawakan orang kafir. Di atas dipan melihat Allah, melihat nikmat surga dan kenikmatannya, melihat orang kafir diazab. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal suwibal kufaru makanu yaf'alun, apakah orang kafir itu akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka lakukan? Maknanya di sini istifham at-takriri, pertanyaan untuk menetapkan bahwa mereka akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, dikatakan oleh Abu Saleh an Abi Saleh, seorang mufasir,
fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, Allahu yastahzi'u bihim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghina mereka. Bagaimana bentuk penghinaan Allah kepada orang-orang kafir, dan bagaimana orang beriman mentertawakan orang kafir di akhirat. Qala, dikatakan, yuqalu li ahlin nar wa hum finnar, maka diseru kepada penduduk neraka ketika mereka masuk neraka. Diseru, yaitu apa? Ukhruju, keluar. Kan mereka senang keluar, untuk keluar dari neraka. Ukhruju fatuftahu lahum abwabun nar, dibuka pintu neraka. Jadi Allah ingin mengejek mereka, merendahkan mereka, suruh keluar, pintu neraka sudah dibuka. Keluar. Fa'idha ra'auha, ketika mereka melihat pintu neraka sudah qad futihat, sudah dibuka, aqbalu ilaiha yuridunal khuruj, mereka bergegas menuju pintu, ingin keluar dari neraka melalui pintu tersebut. Wal mu'minuna yamduruna ilaihim alal araik, sedangkan dalam keadaan seperti itu orang beriman melihat orang kafir di atas dipan-dipan mereka. Dipan di surga tentu tidak seperti dipan kita. Dipan di surga melihat Allah, melihat apa yang dijanjikan oleh Allah berupa surga, dan melihat orang kafir yang sedang dihinakan oleh Allah. Keluar, mereka bergegas keluar. Fa'idan tahau ila abwabiha, ketika mereka sudah hampir sampai ke pintunya, ghulliqat, maka pintu itu ditutup. Pintu itu ditutup. Mereka disuruh untuk kembali lagi dan diazab lagi. Itu diulangi berkali-kali. Mereka sudah menjauh dari pintu, dibuka, ayo keluar. Ketika sudah dekat, ditutup lagi, mereka kembali. Sehingga dari kejadian itu, fenomena yang seperti itu, orang beriman mentertawakan mereka. Ini kan kalau bahasa kita seperti ngeledekin anak kecil. Ayo keluar, tutup lagi, nggak jadi. Keluar, tutup lagi, nggak jadi. Dia menjauh. Ayo keluar, ditutup lagi, dan seterusnya. Orang kafir diseperti itu kan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadzalika qauluhu, itulah firman Allah, Allahu yastahzi'u bihim, Allah Subhanahu wa ta'ala menghinakan mereka, wa yadhaku minhumul mu'minun, dan orang yang beriman tertawa, hina hulliqatid dunahum, ketika ditutup. Fadzalika qauluhu ta'ala, maka itu sesuai dengan firman Allah, falyaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah selesai kita membahas surat Al-Mutaffifin. Maka dari faidah pembelajaran dari surat Al-Mutaffifin ada 3 hal. Yang pertama, khatrud dzunub 'alal qulub, bahayanya dosa terhadap kalbu. Kalbu bisa terwarnai, bisa menjadi gelap karena dosa. Yang kedua, hirmanul kuffar an ru'yati rabbihim yaumal qiyamah, diharamkannya orang kafir untuk melihat Rabb mereka di hari kiamat. Yang melihat siapa? Orang yang beriman. Orang beriman melihat, tapi ketika melihat mereka sujud, ada yang melihat tidak bisa sujud, tulang punggungnya kaku. Siapa mereka? Orang munafik. Dan pelajaran hikmah faidah yang ketiga adalah as-sukhriyatu, yaitu penghinaan min ahli din, terhadap orang-orang yang siqah, orang-orang yang berpegang teguh di atas agama, yaitu menghina orang yang melakukan ketaatan. Sifatun min sifatil kuffar, merupakan salah satu sifat dari sifat-sifat orang kafir. Mengejek, bersendau gurau,
mencela orang beriman itu salah satu sifat dari sifat-sifat orang-orang kafir. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari perkara-perkara yang mengandung laknat Allah Subhanahu wa taala. Demikian, sebelum kita tutup, mungkin apabila ada yang kita diskusikan kami persilahkan. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau yang mengolok atau mengejek itu orang beriman? Orang muslim. Khususnya biasanya orang yang mengejek tentang sunnah. Baik. Jadi kalau dia mengejek, makanya orang yang kalbunya baik, dia tidak akan mengejek orang yang menyelisihi pendapatnya. Ini penting sekali. Sehingga kalau ada orang yang dia mengejek orang yang menyelisihinya, maka bisa jadi kalbunya kotor. Kedua, ilmu yang dia pelajari tidak seutuhnya benar. Karena salah satu tanda kebenaran ilmu, dia akan menjelaskan kebaikan tanpa ada olok-olok jika itu yang melakukan orang yang beriman. Contoh, orang yang dia itu menganggap jamak dalam sholat bagi orang yang merasakan kesulitan, masyaqqah, harus ada kesulitan. Tapi ada sebagian orang yang menganggap jamak itu yang penting safar, baik sulit atau enggak, yang penting safar, boleh jamak, atau apalagi qashar. Sini Jakarta naik pesawat, walaupun berangkatnya jam 1 sampai sana jam 2, belum jumpa dengan asar, sudah boleh dia menjamak sholat dan qashar sholat. Ini pendapat. Ada yang mengatakan ini kan tidak ada kesulitan, tidak ada masyaqqah. Nah, ini ketika kemudian bertemu, dia jelaskan mana yang kuat sesuai dengan pemahamannya tanpa harus merendahkan yang lain. Ini insya Allah yang baik. Tapi kalau kemudian merendahkan, kemudian apalagi mencela, maka bisa jadi ilmunya ini yang kemudian belum sampai kepada bagaimana untuk menyucikan hatinya. Jadi kalau orang beriman mengolok-olok orang yang beriman, bisa jadi tadi munafik. Atau kalau dia muslim, ilmunya salah, tapi dia tidak terancam dengan neraka karena surat Al-Mutaffifin di tema terakhir ini berkaitan dengan orang kafir. Sehingga kalau ini berkaitan dengan orang kafir, hukumnya tidak bisa dibawa 100% untuk orang yang beriman. Tapi ibrohnya, pelajarannya, jangan sampai orang beriman mengikuti gaya-gaya orang kafir. Itu ibrohnya. Wallahu a'lam bishawab. Karena ada orang yang jahil, bodoh, dia belum tahu ilmu. Ada orang yang tahu ilmu tapi menyelisih ilmu hakikatnya. Jadi sedikit saya tambah, ilmu itu apa? Ilmu itu qala Allah, qala Rasulullah. Perkataan Allah dan perkataan Rasul. Apapun pendapatnya, ketika pendapat itu dibangun dari perkataan Allah dan perkataan Rasul, itu ilmu. Walaupun terkadang pendapat itu jauh dari apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, yang itu kemudian disebut khilaf, perbedaan pendapat ulama. Maka satu menjelaskan yang kuat menurut dia, satu menjelaskan yang kuat menurut dia. Kalau masih khilaf, yang itu kemudian merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Allah a'lam bishawab. Yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah benar masalah orang kafir itu langsung masuk neraka? Terima kasih. Baik, apakah benar orang kafir langsung masuk neraka? Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang kafir di sini memiliki perjalanan sebagaimana perjalanan orang beriman, yaitu mereka nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar. Mereka dikumpulkan di padang mahsyar dan mereka akan ditimbang amalannya. Ditimbang bukan berarti untuk mengetahui kebaikannya, tapi untuk membuat dia lebih sedih. Kamu masuk akhirat ini benar-benar tidak memiliki
tabungan. Ini saldonya 0. Semakin sedih maka kemudian dia masuk neraka. Jadi di sini perjalanannya sama dengan orang yang beriman, namun setelah itu nanti berpisah. Orang beriman nanti melalui apa? Melalui jisr, jembatan. Ini orang yang beriman, ada yang jatuh, ada yang dia mampu melewati, yang mampu melewati ada yang cepat seperti kilat, ada yang seperti orang berlari, berjalan dan seterusnya. Wallahu a'lam, begitu Pak. Namun orang kafir yang dia belum bertobat masuk neraka. Tidak ada kesempatan masuk surga. Orang kafir belum bertobat tidak masuk Islam. Contohnya siapa? Abu Thalib. Abu Thalib pamannya Nabi, bukan tetangga kita. Abu Thalib ini masuk neraka. Kenapa? Karena dia tidak mengucapkan la ilaha illallah. Siapa yang mengatakan itu? Rasul. Laula ana, kalau bukan karena aku, kata Rasul, lakana fid darkil asfali minan nar. Niscaya dia di keraknya api neraka. Namun karena doa Rasul, dia diringankan azabnya, tapi tetap masih di neraka, selama-lamanya masuk neraka. Ini paman Nabi, orang yang dekat dengan Nabi, membela dakwah Nabi, sayangnya tidak masuk Islam. Apalagi yang tidak masuk Islam, memusuhi Nabi, memusuhi orang Islam, lebih parah daripada Abu Thalib. Wallahu a'lam bishawab. Ngeri misalnya ini. Dan pada siapa merasakan di hadapan orang kaya karena kekayaannya, maka hilanglah 2/3 agamanya. Itu sahih apa enggak? Bahasa Arabnya gimana Mas? Wallahu alam, kami bukan hafal, kami tidak hafal hadis tersebut. Bahasa Arabnya saya langsung cari. Ada bahasa Arabnya, Mas? Bahasa Arabnya. Baik, silakan Pak. Sikap kita gimana Pak? Gimana Pak? Sikap kita terhadap kaum kafir atau kaum munafik yang mengikuti kita, kaum muslimin. Sikap kita Pak. Apakah saja berantem atau Baik. Baik, orang kafir yang menghina kita, bagaimana sikap kita? Kafir ada 4. Pertama, kafir harbi, kafir yang diperangi. Kafir diperangi maka dia dibunuh, kan begitu. Ada kafir musta'man, kafir mu'ahad, kafir dhimmi. Musta'man, kafir yang mendapatkan perjanjian aman. Kafir mu'ahad, yang memiliki perjanjian untuk tidak saling menyerang. Kafir dhimmi, orang yang hidup, kafir yang hidup di bawah pemerintahan Islam. Ketiganya dilindungi. Maka ketika mereka menghina kaum muslimin, tidak boleh langsung dibunuh. Apalagi tadi Pak, gimana Pak, diajak berantem, tidak boleh. Kenapa? Karena ini ada aturannya. Bagaimana aturannya? Serahkan ke hakim. Serahkan ke hakim. Adapun kalau hakim hari ini tidak ada, maka bagaimana sikap kita untuk mencari mana yang paling aslah, yang paling benar, yang paling kira-kira di situ bermaslahat. Kalau kita ajak berantem, lalu mafsadatnya lebih besar, lebih afdol kita tinggalkan. Karena berantem atau bergulat, yang lagi rame caro dan yang lainnya, itu hakikatnya bukan nanti dia yang melayang, malah kita yang melayang, kan begitu. Adapun kemudian membunuh dia, itu belum kemudian satu-satunya hal yang membolehkan untuk dibunuh gara-gara mencela. Apalagi kalau mencela fisik, bukan mencela agama. Kalau mencela fisik itu
bukan ranah agama. Itu haram hukumnya, tapi tidak sampai kekufuran. Tapi kalau mencela agama, itu sampai kepada kekufuran. Namun sekali lagi, untuk menegakkan hukum, dia kafir dan yang lainnya, apa hukum setelah itu? Bukan rakyat biasa, melainkan hakim tadi. Sehingga untuk kita rakyat biasa, hari ini kalau kita bisa untuk melakukan apa yang paling maslahat, kita lakukan. Kalau tidak bisa, kita sabar. Maka man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi, fa in lam yastati fa bi lisani, fa in lam yastati fa bi qalbi. Itu bisa kemudian kita terapkan. Wallahu a'lam bishawab, begitu Pak. Ataupun untuk itu nanti saya cari dulu Mas. Wallahu a'lam, kami tidak hafal hadisnya. Rumahnya aja kan. Iya Pak. Waktu kan saya di warung. Terus ada bapak-bapak. Bapak-bapak itu mau beli rokok. Kebetulan rokoknya itu mereknya Ina. Iya. Terus kata yang punya warung ini, kalau boleh rokok Pak, sambil bercanda Pak, gimana namanya rokok Ina apa yang kalau usah. Ina atau enak. Apa itu hanya semacam guyonan atau sampai ke statusnya gimana itu? Baik. Jadi di sini untuk perbuatan itu perbuatan haram. Perbuatannya, orangnya perlu kita lihat. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah ketat di dalam menentukan sikap hukum orang tertentu. Secara umum itu haram. Itu haram. Ketika kita yakini rokok haram, karena kan rokok kalau sudah masuk Indonesia hukumnya beda. Nah, tapi kalau di sana sepakat, di luar negeri itu sepakat membahayakan haram. Kalau sudah masuk Indonesia hukumnya beda. Nah, ini tentu insya Allah panjenengan paham lah maksudnya. Nah, kalau kemudian di sini dia meyakini haram, kemudian untuk memberikan nama ayat Quran untuk memberikan nama yang haram, perkara yang haram, itu istihza. Istihza itu bersedauroh dengan agama. Itu perbuatan kufur perbuatannya. Apakah orangnya kafir? Kita ada mawani tadi. Untuk mengatakan perbuatan itu lebih mudah. Adapun untuk mengatakan orangnya perlu ada dilihat apakah orang ini paham, apakah orang ini kemudian meyakini dengan hati dan seterusnya. Ini tentunya perlu ditimbang. Siapa yang menimbang tadi? Ulama dan kemudian hakim. Begitu Pak. Adapun orang kita tidak bisa. Seandainya begini, hukumi kafir, terus setelahnya mau apa kita? Kan lebih baik bagi rakyat biasa itu perbuatan tidak boleh, adapun orangnya masih kewajiban untuk kita dakwai. Itu lebih mudah. Karena kalau kita bukan hakim menghukumi, nanti malah jadinya kita bingung sendiri. Anda kafir. Kalau sudah kafir diapakan? Dibunuh. Apakah Anda mau bunuh orang itu? Anda bukanlah hakim contohnya. Makanya nanti akan bingung sendiri. Wallahu a'lam bishawab, gitu Pak. Lagi atau cukup Pak? Baik, cukup demikian. Karena dirasa cukup, semoga yang kita bahas di malam hari ini bisa meneguhkan keimanan kita. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita masuk kepada surat berikutnya, yaitu surat Al-Insyiqaq. Semoga Allah mudahkan kita untuk mempelajari Al-Quran dan tafsir-tafsir yang telah diajarkan oleh para ulama kita. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Kepada Allah kami mohon ampun, kepada jamaah sekalian apabila ada hal-hal yang kurang berkenan kami mohon maaf. Astaghfiru minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.